Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Bani Umar, hadana wa iyyakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih dianugerahi nikmat yang begitu besar. Nikmat tetapnya iman dan Islam kita, nikmat sehat baik jasmani maupun rohani kita, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melangkahkan, mengayunkan kaki kita menuju ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kita, hadir kita di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini pada kesempatan kali ini termasuk dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongannya terbesar kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema yang diamanahkan kepada kami pada kajian subuh kali ini adalah terkait dengan bahwa kita itu makhluk sosial. Apa urgensinya kita kembali menegaskan, kembali membahas persoalan makhluk sosial ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah menjadikan kita manusia itu sebagai khalifah fil ardh, subjek pelaku untuk merawat, mengelola, menjaga, melestarikan bumi ini. Nah, karena kita sebagai khalifah, maka sejatinya karakter kita itu makhluk yang sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang sunnatullah, hakikatnya atau sudah dari sananya itu makhluk yang senang berinteraksi, senang berkomunikasi, senang bersosialisasi. Jadi kalau individualis, orang yang individualis terus kemudian tidak care terhadap sesama, tidak mau tegur sapa, tidak mau ngeriung, itu sebenarnya keluar dari sunnatullah, dari karakter hakikat manusia itu sendiri. Hanya saja
karena kita makhluk sosial, kemudian oleh Allah, oleh Rasulnya itu diarahkan agar kesosialan kita itu terarah dan produktif dan bernilai ibadah, bernilai maslahah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau dilihat dari sisi teori bahwa manusia itu secara struktur sosial itu adalah organisme hidup, jadi berhubungan secara timbal balik, yaitu tadi kita berkomunikasi, kita berinteraksi, kita bersosialisasi. Maka kalau secara naluri sebenarnya arah manusia itu senang gotong royong, kemudian senang mentaati peraturan, senang tegur sapa, senang memiliki rasa empati, rasa peduli, rasa simpati. Terus kemudian karena kita makhluk sosial, kita juga membantu terhadap orang lain. Kemudian kita juga karena kita makhluk sosial, sehingga kita juga selalu aktif terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, mungkin jadi RT, mungkin jadi RW, atau jadi pengurus masyarakat, hansip juga ya Pak. Kemudian kita juga hendaknya menjaga hubungan baik antar sesama. Masih banyak lagi yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadzana wa yakumullah. Ada hal yang menarik sebagai karakter dari kita sebagai makhluk sosial. Suatu ketika sahabat itu dalam sebuah hadis ini diceritakan melewati sebuah lembah. Yang lembah itu begitu indah, begitu bagus, ada gemercik air, ada pematang sawah, ada pepohonan. Kemudian orang ini memiliki keinginan, waduh ini alangkah nikmatnya jika seandainya saya itu nguzlah tinggal di tempat ini, beribadah jauh dari keramaian kota, jauh dari kebisingan, apalagi kita yang di wilayah penyangga ibu kota ini. Ini sama misalnya ketika kita pergi ke puncak, kita ke Bogor, atau kita ke tempat lain, kan kadang-kadang kita juga berpikir begitu ya Pak. Tetapi orang ini kemudian diingatkan sama temennya, dan dia sendiri juga ya, saya nggak akan begitu dulu lah, sebelum mendapatkan izin dari Rasulullah. Setelah ketemu Rasulullah dan menyampaikan maksudnya, kemudian Rasulullah itu menyampaikan, faqala la taf'al fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salati fi baiti 70 aman. Jangan begitu, jangan uzlah di puncak. Mengapa? Karena kata Rasulullah, kesibukanmu di jalan Allah, ya jalan Allah banyak Pak. Kalau kita saya lihat di sini kelihatannya ini adalah para ustadz, para asatidz. Kita punya satu santri di rumah kita, atau kita punya komunitas majelis taklim ibu-ibu di rumah kita, dan seterusnya, itu jauh lebih baik daripada
sholatnya orang di rumahnya sendiri selama sab'ina aman, 70 tahun. Tapi ini konteksnya memang konteks fisabilillah, peperangan, jalan mempertahankan agama Allah. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wa yudkhilukumul jannah ughzu fi sabilillah. Katanya, kata Rasulullah, apakah engkau tidak ingin, tidak suka jika seandainya engkau mendapatkan maghfirah Allah dan dimasukkan ke jannah, sorga? Maka perintah Rasulullah, karena memang konteksnya waktu itu adalah peperangan, ughzu fisabilillah, kamu berperanglah di jalan Allah. Man qatala fisabilillah fawqa naqatin wajabat salahul jannah. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu satu. Jadi kesabaran kita dalam komunitas menebar agama Allah itu lebih dicintai oleh Allah dibanding kita uzlah di sebuah tempat bertafakur, kemudian berzikir, sholat dan seterusnya. Ada kisah menarik. Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Konstantinopel itu mana sih? Konstantinopel itu pusat sentral kerajaan Romawi. Romawi itu kalau sekarang ya Eropa gitulah Pak. Itu ditaklukkan oleh Al-Fatih itu sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah ada sinyalemen Al-Quran bahwa suatu saat nanti sinyalemen hadis ya, suatu saat nanti Konstantinopel itu akan ditundukkan oleh seorang laki-laki yang soleh. Nah, Al-Fatih itu Pak, ceritanya itu memang betul-betul soleh, orang pemuda tetapi soleh. Nah, ketika sudah mengepung Konstantinopel selama 5 hari 5 malam, bahkan mungkin lebih lama dari itu, dan kemudian bisa menaklukkan Konstantinopel itu, dia minta izin kepada gurunya. Kebetulan Al-Fatih ini pelaku torekoh, pelaku tasawuf. Kepada gurunya minta izin, wahai gurunda, udahlah, saya pingin ngikutin jejak gurunda untuk uzlah, hanya ingin beribadah saja. Kata gurunya ini, jangan, kamu nggak usah mengikuti jejakku seperti ini. Lebih baik kamu itu tetap menjadi orang baik di lingkungan kekuasaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kendati gurunya Al-Fatih ini, sang penakluk Konstantinopel ini, ingin menjadi orang sufi yang hanya berzikir, tidak memikirkan apa-apa, hanya uzlah, sama gurunya itu tidak boleh. Hadirin azana wa yakumullah. Kemudian ada hadis yang menarik, ini hadisnya panjang. Di beberapa kitab itu bisa ditemukan, tetapi saya menemukan hadis ini pertama itu yang menarik itu di Nasoihul Ibad. Tapi hadis ini sahih dan diriwayatkan dari banyak jalur, sanadnya panjang, rawinya banyak. Hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu kalamullah, hanya bedanya kalau dengan Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu lafzon wa maknan, lafal dan maknanya itu dari Allah, sementara kalau hadis qudsi lafalnya dari Rasulullah, maknanya dari
Allah. Sama-sama itu dari Allah. Kalau hadis biasa kan lafzon wa maknan dari Rasulullah. Nah kalau hadis qudsi lafalnya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran baik lafalnya maupun maknanya itu semuanya dari Allah. Tidak ada sedikit pun kreasi dari Rasulullah kalau Al-Quran. Nah hadis ini karena cukup panjang, saya akan potong bagian yang menarik. An Abi Dzar anin Nabi alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka ta'ala ya ibadi law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, jika saja seandainya seluruh manusia dan jin dari mulai awal ada sampai terakhir nanti itu berkumpul melakukan sebuah perkumpulan atau kesepakatan untuk semuanya bertakwa kepadaku, itu tidak akan menambahkan kehebatan kekuasaanku, kerajaanku. Ini artinya apa? Jadi nggak ngefek gitu loh Pak. Ketakwaan kita, sholat kita, zikir kita, amaliyah kita itu nggak ngefek kepada kekuasaan, kemahakuasaan, kehebatan Allah, kerajaan Allah. Pun demikian sebaliknya, bahwa ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin mana qasadzalika min mulki syai'an. Kalaupun misalnya seluruh orang dan jin dari mulai awal sampai akhir itu berkumpul untuk sepakat tidak menyembahku atau berbuat afjari qalbin, sepakat untuk berbuat maksiat kepadaku, mengingkariku, itu pun tidak ngefek terhadap atau tidak mengurangi terhadap kebesaran dan kehebatan kekuasaanku. Ini artinya apa? Hadirin jamaah sholat subuh, hadana wa iyakumullah. Baik jika semuanya orang itu menyembah Allah, itu juga tidak lantas kemudian meningkatkan reputasi Allah sebagai Tuhan. Pun demikian kalau semua orang itu tidak menyembah Allah dan berbuat fajir, itu juga tidak menurunkan reputasi Allah sebagai Tuhan. Kalau demikian jika kita pikir, maka sejatinya agama ini diturunkan itu untuk manusia. Sholat kita itu ya untuk kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untuk kita persembahkan kepada Allah, tetapi ini tidak lantas kemudian Allah butuh dengan sholat kita, Allah butuh dengan penyembahan kita. Nah, disinilah kemudian bahwa sejatinya agama ini diturunkan, memang kalau dari sisi definisi kan namanya agama itu, ini definisi agama yang dari sejak aliyah saya sudah hafal itu di pesantren dulu. Wad'un ilahiyun sa'ihun lidzawil uqul liman saluha bihin nas minal ajili ilal ajili.
Yang namanya agama itu adalah wad'un ilahiyun, aturan-aturan yang bersifat ketuhanan, syariah. Saihun lidawil uqul, diperuntukkan untuk umat manusia yang memiliki akal. Karena memang orang yang tidak punya akal kan tidak terkena taklif, tidak terkena pembebanan. Lidzabil uquli liman saluha bihin nas, lidzabil uqul minal ajili ilal ajili, agar orang itu, umat manusia itu, orang itu bisa menjadi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi objeknya adalah manusia itu sendiri, bukan untuk Tuhan. Hadirin hadirat wa iyyakumullah, dalam konteks ini, pertama, kalau ciri-ciri daripada makhluk sosial yang kita tahu, kita baca di buku-buku modern, sosiologi modern misalnya, itu pertama itu ya gotong royong. Gotong royong itu seperti lidi. Sapu lidi itu kalau sendirian dia enggak berdampak apa-apa buat membersihkan halaman, membersihkan rumah, membersihkan apa, itu enggak. Tetapi kalau sapu lidi itu banyak, itu dia baru akan berfungsi dengan baik. Itu sederhananya yang disebut gotong royong. Maka kemudian dalam Islam itu ada hadis Rasulullah yang cukup menarik terkait dengan gotong royong ini. Kata Rasulullah bahwa al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan. Redaksi yang lain menyebutkan kal bunyanun wahid, seperti satu bangunan. Yasuddu ba'dahu ba'da thumma syabbaka baina asabi'ihi. Kata Rasulullah, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling mendukung. Sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain. Thumma syabbaka baina asabi'ihi. Lalu Rasulullah itu sabbaka itu ngapurancang lah kalau bahasa orang Jawa itu. Jadi sambil bicara itu tangannya sambil yasuddu ba'duhu ba'da thumma syabbaka baina asabi'ihi. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idza ja'a rajulun yas'alu aw talaba hajatan aqbala alaina biwajhihi isfa'u jaru wa yaqdallahu ala lisani nabi masya'a. Hadis ini asbabul wurudnya itu karena ada orang ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada orang datang, "Wahai Rasul, saya minta tolong dong." Minta tolong apa? Minta bantuan kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah membalikkan wajah, tolong dia maka kamu akan mendapatkan pahala. Artinya karena muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah seperti bangunan, sehingga ketika ada muslim yang lain butuh pertolongan maka kita menolong. Kata Rasulullah, kalau kamu menolong orang, menolong saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Hadis lain juga menyebutkan demikian. Hadis ini masih terkait dengan gotong royong. Bagaimana Rasulullah membangun sebuah komunitas agar antara umat manusia itu senang saling tolong menolong. Kata Rasulullah, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim
wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu udhun tada'alahu sairul jasad. Kata Rasulullah, gambaran seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu dengan saudaranya dalam hal saling mencintai, mengasihi, menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Kita dengan tubuh kita, dengan anggota badan kita yang lain, dengan tangan kita, dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan tubuh kita yang lain, dengan kaki kita, itu sayang dan kita rawat. Kata Rasulullah lanjutnya, idza staka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Kalau misalnya anggota tubuh yang lain, salah satu anggota tubuhnya itu sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut sakit, ikut terjaga, tidak bisa tidur, kemudian juga merasa panas, turut merasa sakit. Artinya dari dua hadis ini sejatinya kita orang Islam itu diminta untuk saling bahu membahu, gotong royong, saling membantu. Jadi teori sosial itu dalam Islam kemudian diarahkan dari dulu, kita sudah punya. Kalau Rasulullah itu hidupkan di tahun 600 Masehi. Nah, teori-teori sosial modern kan baru kemarin lah, di abad-abad 19. Kita sejatinya kita sudah mengarahkan, Islam itu mengarahkan umat manusia untuk selalu bekerja sama. Hadirin azan wa yakumullah. Kemudian ciri yang lain daripada makhluk sosial yang kedua diantaranya adalah mentaati peraturan. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi ke masjid ini, itu kan ada yang melewati lampu merah. Bapak-bapak berhenti kan? Berhenti, nggak menerobos lampu merah. Walaupun di Al-Quran tidak ada aturan kalau kita jalan kemudian ada lampu merah itu diminta berhenti, Quran kan nggak mengatur itu. Tetapi kita taat. Mengapa? Karena itu aturan yang kita sepakati. Kita juga tadi kesini naik mobil, naik motor, jalannya juga sebelah kiri. Kalau kemudian kita jalannya di sebelah kanan karena tidak ada aturannya dalam Al-Quran, kan jadi repot. Mengapa? Karena kita sudah membuat kesepakatan umum. Ya tidak boleh lah, oh nggak ada di Quran, lampu merah kita terobos saja. Ya nanti kita dikiranya ini orang kayaknya kehabisan obat ini, terobos saja. Terus kemudian kita di sebelah kanan, karena kita di Indonesia. Kalau di tempat lain, misalnya kita di Mekah, itu kan di sebelah kanan. Kadang-kadang kita ya Pak, kalau baru 1 hari 2 hari di Mekah itu bingung, kita mau nyebrang jalan, kita bingung, oh iya kita mau ketabrak mobil karena memang sistemnya berbeda dengan kita. Ya kesepakatan mereka. Ada sebuah hadis yang menarik dalam konteks ini, Bapak Ibu-ibu yang kami muliakan, bahwa as-sulhu jairum bainal muslimina illa sulhan harrama halalan wa ahalla haraman. Suluh itu perdamaian, perjanjian damai itu diperbolehkan di antara dua orang muslim, kecuali perjanjian kesepakatan damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kemudian hadis ini lanjutnya, wal muslimuna ala syurutihim
illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Orang Islam itu terikat dengan kontraknya, terikat dengan aturan-aturan yang ada, terikat dengan kesepakatan-kesepakatannya. Misalnya kita di rumah kita, di kampung kita bisa hitung Pak, kesepakatan kita di antara tetangga kita. Yang pertama apa? Membayar iuran kebersihan, membayar iuran keamanan. Ke Pak RT itu biasanya bayar begitu. Kalau saya di luar komplek ya begitu. Membayar iuran tadi sampah. Kemudian nanti kalau ada pelaksanaan maulid, kita juga ikut saweran untuk maulid. Ada Agustusan, kita iuran untuk Agustusan. Ada yang meninggal, kita juga takziah. Ada yang sakit, kita juga. Itu kan kesepakatan umum dalam konteks lingkup yang terkecil. Tapi lantas apa kemudian kita Pak RT nggak perlulah iuran-iuran begitu, nggak ada di Quran, nggak usah, jadi nggak usah begitu. Emang ada dalilnya di Quran? Ya nggak begitu. Jadi konstruk hadis ini oleh Rasulullah disampaikan itu agar kita itu tertib dalam bersosial, bermasyarakat. Apa jadinya ini nanti kalau ditarik ke persoalan-persoalan ke atas, nggak perlu kita bayar pajak. Mengapa? Karena pajak nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis juga nggak ada. Apa mau begitu? Ya bukan begitu. Karena pajak itu kan konstruknya itu aturan negara di mana kita tinggal. Karena kita tinggal di situ, negara sudah memberi aturan begitu, maka itulah kesepakatan kita. Jadi negara yang di mana kita tempati itu punya aturan, punya mekanisme yang harus kita jalankan. Kendati di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada catatannya itu, kecuali kesepakatan aturan yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Itu menjadi hal yang boleh ditolak. Misalnya saja, misalnya kalau di Indonesia itu kan konon ada LGBT. Apa sih itu ya LGBT itu? Barang apa, makanan apa, pokoknya LGBT. Saya juga agak lupa. Lesbi, L-nya lesbian, lesbi, LG, gay, G, biseksual, LGBT, transgender. Jadi intinya itu ada orang yang ingin hidup bersama seperti berkeluarga, tetapi dari jenis yang sama. Misalnya laki-laki dengan laki-laki ingin berumah tangga, atau perempuan dengan perempuan ingin berumah tangga, nikah seperti kayak gini nih loh. Misalnya dibawakan sedang mau ada pernikahan, diperingati kayak gitu. Di negara lain ada yang disahkan, di beberapa negara Eropa. Kalau saya baca malah di Turki itu ada undang-undang yang mengatur sahnya nikah antar jenis di peraturan yang saya baca. Nah kalau di Indonesia itu nggak akan pernah diterima itu aturan LGBT itu. Mengapa? Karena kita aturan yang ada di kita itu disinari oleh wahyu. Walaupun bukan negara Islam, tetapi negara kita itu menghargai dan menjalankan agama. Jadi tidak akan pernah mungkin
di negara kita diformalkan ya. Kalau mungkin praktek-praktek ada apa namanya di itu pasangan sesama jenis yang ngumpet-ngumpet mungkin sih ada, tetapi kalau secara formal diformalkan pernikahan sesama jenis itu nggak ada di Indonesia, nggak ada aturannya. Mengapa? Karena itu haram. Itu kemudian di kita itu sedang ramai tentang persoalan disahkannya atau dibuat undang-undang misalnya tentang narkoba, diformalkan. Itu nggak akan pernah, walaupun di daerah kita, di daerah wilayah kita itu narkoba itu memang sangat merebak dan itu sudah menjadi apa namanya keprihatinan bersama. Ini narkoba kok semakin hari itu semakin marah narkoba, peredarannya juga begitu. Heran banget ini kita itu enggak di mana-mana Pak, terutama di wilayah daerah-daerah sini saya tahu tidak diformalkan oleh negara dan dilarang oleh negara, tetapi luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang kedua, kita taat terhadap peraturan. Ini mohon maaf kita selesai sampai jam berapa ini? Jam 6 ya, baik, seperempat jam lagi. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, saya sambil bicara aja, nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan nanti bapak-bapak langsung saja, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sambil ngantuk, tidur-tiduran bersandar juga nggak apa-apa ibu-ibu. Karena memang hadisnya kan begitu Pak. Hadisnya itu kata Rasulullah itu layak udu qaumun yadzukurullaha illa hafathumul malaika. Kata Rasulullah itu katanya tidak ada sebuah komunitas yang riungan lah ya, yang duduk-duduk, yang berzikir kepada Allah, halqatul zikir kayak kita ini, pengajian-pengajian, kecuali Allah di situ hafadzhumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Jangan dikira Pak, di sebelah bapak, samping bapak itu banyak malaikat loh. Bapak udah pernah ketemu malaikat? Saya juga belum Pak. Kalau mau bapak duluan nggak apa-apa, saya belakangan. Illa hafadzhumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Coba diliputi rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu lawannya laknat. Artinya kalau kita sedang halqatul zikir, sedang taklim kayak gini, itu rahmat Allah mencurahi kita, kan damai. Kalau damai karena situasi mendukung, ini masjidnya juga indah begini, ada suasana suara burung begini yang jarang kita temuin. Ini ada suara burung kan mendukung untuk mengantuk, tetapi tetap pahalanya sama Pak, karena kita dikelilingi oleh malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun di sekitar kita, damai, tentram, tenang. Dan kreditan kita nggak ingat Pak di sini Pak, karena kita sedang dicurahi rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan juga diberikan oleh Allah. Jadi kreditan motor, kreditan mobil, kreditan rumah itu kita lupa. Tetapi nanti setelah ini, kita setelah selesai taklim lagi ngobrol-ngobrol di sana, ingat lagi, waduh ini kreditan belum, kreditan rumah, kreditan mobil masih banyak misalnya begitu. Ini bercanda aja Pak, yang model-model kreditan. Kalau Bapak kan di sini kelihatannya nggak ada yang punya kreditan. Wa zakarahumullah fiman indah. Allah itu menyebut-nyebutnya fiman indah, makhluk kepada makhluk yang di sekelilingnya, dipamerkan kepada malaikat. Tuh dia hambaku yang
Pondok Aren ini wilayahnya kan masuknya Perigi, di Perigi itu habis subuh kajian, dia tuh malaikat, kata Rasulullah begitu loh. Jadi kita dipamerkan oleh Allah kepada malaikat, itu lihat lagi pada taklim gitu. Lah gini, wa zakarahumullah fi man indah rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tadi kan selingan ya, selingan dari tadi, bahwa jadi ya dipersilahkan saja kalau ada yang ngantuk, jangan bangun malam bangun, nggak apa-apa. Memang memang kan apa namanya, kita sedang dicurahi rahmat, sedang diberi ketenangan, kedamaian, ketentraman, sedang berdampingan dengan malaikat, kata Rasulullah begitu. Jadi suasananya memang mendukung untuk itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Terus kemudian gotong royong, taat terhadap peraturan, kemudian ya peraturan apa sajalah, kita kan negara kesepakatan itu. Jadi apa yang diatur oleh negara kita taat. Cuman kadang-kadang kita memang agak pusing juga, ini apa aja kok dipajokin ya Pak, kan begitu. Ya kita usul aja, ini janganlah yang model-model begini pajak aja. Kan kita bingung, kita beli tanah malah kita kena pajak juga, pajak pembeli lagi mana. Kalau kita terima uang sih kita dipajakin sih nggak apa-apa ya, misalnya begitu. Tapi curahan-curahan kayak gini kan usul kan nggak apa-apa Pak. Kalau kita yang beli kita kena pajak sih nggak apa-apa. Ini kita kalau kita yang jual kita kena pajak sih nggak apa-apa ya, karena kita kan lagi dapat untung ya Pak. Ini di sini ada, kelihatannya baru ada gusuran tol ini sebelah sini ya Pak. Ini yang senyum-senyum kelihatannya dapat ini. Nah, nah ini kita beli kita kena pajak juga, pajak pembeli. Riwek amat ini, kok bisa begini, apa aja dipajakin, misalnya begitu. Tetapi menarik sebenarnya kalau hukum pajak. Saya kebetulan baca ya hukum pajak, pajak menurut Ibnu Khaldun itu menarik Pak. Jadi kata Ibnu Khaldun, jadi kalau ada sebuah negara, sebuah kerajaan, waktu itu kan masih kerajaan ya, kok menaikkan pajak terus, itu sebenarnya kan membebani rakyatnya. Itu kayak, kalau menurut Ibnu Khaldun itu negara panik katanya. Jadi negara panik kalau apa aja dipajaki gitu. Mestinya apa? Pajak itu ditekan seminimal mungkin. Kemudian negara atau kerajaan itu membuat inovasi dan kreasi lagi, nyari dana itu dari hal yang lain. Jangan pajak aja yang diotak-atik, pajak aja. Kalau menurut Ibnu Khaldun itu negara nggak kreatif, negara panik gitu loh. Ibnu Khaldun itu intelektual muslim yang lahir di Cordoba ya. Jadi memang serba bisa. Menarik itu. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yang selanjutnya, kita itu sebagai makhluk sosial juga kita diminta, atau karakter kita itu tegur sapa Pak. Tegur sapa. Kita juga memiliki rasa hendaknya memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati, suka membantu orang lain, saling mengingatkan. Itu karakter-karakter utama makhluk sosial. Rasulullah itu juga memerintahkan demikian. Kata Rasulullah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya itu ada 6. Ini agak sulit ini Pak, agak sulit dipraktekkan, terutama di masyarakat perkotaan. Artinya masyarakat yang struktur sosialnya itu struktur sosial perkotaan. Yang pertama, kata Rasulullah, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya
Mahunna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kita ketemu, kita uluk salam, kita memberi salam, assalamualaikum. Saya jalan-jalan di Kairo itu ketemu orang itu sering sekali disalamin. Jadi kalau di Kairo itu Pak, itu orang senang jalan, jarang sekali motor, itu jarang sekali Pak, padahal itu jauh. Jadi kita jalan ke sono kemari jalan, dan termasuk katanya orang paling males jalan itu orang Indonesia. Bapak kesini ada yang jalan kaki dari rumah misalnya begitu. Nah Pak Ustadz, Pak Ustadz dari rumah emang jalan misalnya gitu loh, ditanya balik, rumah saya jauh dari sini. Nggak, maksud saya ini sedang menceritakan saya jalan-jalan di Kairo itu beberapa tempat itu selalu disalamin sama orang yang lewat, assalamualaikum, jalan, assalamualaikum, seneng banget salam. Nah kalau di kita kan enggak, kadang-kadang kita di masjid juga enggak, ketemu di depan masjid, kemudian di pas kita lagi mau wudhu juga enggak ada yang salam. Tapi alhamdulillah tadi saya ada yang tanya, yang salam gitu, Ustaz udah datang ya, assalamualaikum, gimana Ustaz kabar? Padahal saya juga nggak kenal dengan beliau gitu, ada yang begitu. Nah sebenarnya memang Rasulullah begitu, idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Jadi kalau di sebagian di komunitas kita ya masihlah berjalan, kalau kita diundang datang gitu loh. Lagi tatat musim kayak gini kan musim kondangan ini, banyak sekali orang hajatan ya Pak. Kalau sekarang ini banyak sunatan, banyak nikahan di kampung kita itu sekarang. Iya kok sunatan banyak ini, lagi musim liburan sekolah. Jadi sehari, kalau hari Sabtu, hari Minggu itu pasti ada Pak. Ya itulah konstruk sosial kita, masyarakat kita itu memang begitu, itu budaya, tradisi. Dan kalau itu diniatin saling ta'awun, bantu-membantu, itu menjadi pahala, sah-sah saja. Kemudian wa idza da'aka fajibu wa idza stansohaka fansoh. Lah kalau minta nasihat ya dinasehati. Ini apa namanya, banyak hal ya sebenarnya. Saya itu ketemu orang itu saya heran banget ini. Sedikit-sedikit orang, saya kan baru khutbah, kebetulan khutbahnya lama gitu ya. Terus saya mau ngopi dulu lah, istirahat di situ di depan. Itu kan ada warung kopi di depan apartemen Alexandria. Di situ ya ada orang yang tanya masalah kehidupan keluarganya yang sedang tidak baik, ini hukumnya bagaimana. Kemudian kita juga di tempat mana ya ada aja yang tanya gitu loh. Ini artinya sebenarnya banyak orang itu sedang memiliki masalah. Masalahnya ruwet lagi kadang-kadang. Hari ini saya diminta untuk, kemarin ya, ada yang minta untuk menikahkan. Ustadz bisa menikahkan nggak? Jadi kalau persoalan menikahkan ya bisa lah, tetapi kan bukan itu soalnya. Persoalannya itu tidak sesederhana itu. Ini perempuan mau dinikahkan, terus ini perempuan punya suami apa tidak? Kalau punya suami, kemudian dia sudah habis masa idahnya apa belum? Masa idahnya kalau dia janda, berarti janda hidup, berarti 3 bulan. Kalau janda, ini kalau kita bicara janda agak semangat ini kelihatannya. Kalau janda meninggal itu arba'ata ashhuri wa asyra, Pak. Jadi silakan aja nanti dihitung, Pak. Gitu ya. Dihitung kalau misalnya itu ada orang
janda meninggal, dihitung aja 4 bulan habis masa idahnya. Kalau sudah masa idahnya, habis masa idahnya boleh dilamar, gitu aja. Kalau belum masa idahnya belum habis, nggak boleh diotak-atik gitu Pak. Kalau kita ke sono nengok apa takziah itu ya boleh takziah, kemudian mungkin kita baca doa sampai 7 hari ya boleh, tapi nggak usah ngomong apa-apa. Kalau hanya sekedar isyarat boleh, Neng nggak usah sedih Neng, abang meninggal itu nggak usah sedih, masih banyak orang di sekitar sana yang sayang sama Neng. Kalau hanya begitu boleh Pak. Ya kalau perempuan yang sensitif itu kan nanti sensitif kan akan itu Pak, akan ngeklik, oh ini berarti orang sedang isyarat nih. Kalau kita tahu hukum itu begitu, jangan langsung kita tembak, haram hukumnya. Karena aturannya begitu. Nanti kalau sudah 4 bulan Bapak hitung langsung bisa yang begitu. Nah ini juga begitu. Loh kok sampai ruwet begitu tadi? Ya kemudian saya misalnya menikahkan Pak, menikahkan itu atas dasar apa? Yang boleh menikahkan itu wali, orang tua. Kalau orang tuanya sudah nggak ada baru turun ke anak atau ke saudara laki-lakinya, kakaknya atau adiknya. Kalau ini nggak ada nanti baru kemudian terus begitu ada urutannya, jangan kemudian ujuk-ujuk ustadz, mentang-mentang ustadz menikahkan atas dasar apa, orangnya bingung Pak, begitu. Terus kemudian kalau nggak bisa ini orang tuanya nggak mau menikahkan, siapa nggak mau menikahkan, yang menjadi wali, yang menikahkan itu hakim. Hakim itu siapa? Hakim itu ya kepala negara, Jokowi itu yang suruh nikahkan. Mengapa? Karena apa? Al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Presiden kalau di kita itu adalah menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Masa Jokowi suruh nikahkan? Ya maksudnya yang pertama ini Jokowi itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram dalam konteks ini karena memang dilegalkan oleh hukum. Aturannya begitu, konstruk sosialnya. Mengapa? Karena nggak ada solusi. Kalau misalnya ada tadi janda yang ditinggal mati, dia hidup sebatang kara di Jakarta, yang mau menikahkan siapa? Jadi agama juga membuat sebuah konstruk aturan. Siapa? Hakim, pemimpin. Nanti kan dari presiden nanti mendelegasikan ke pengadilan agama, dari pengadilan agama nanti mendelegasikan ke KUA. Jadi yang berhak menikahkan itu KUA, bukan ustadz gitu. Ya saya kalaupun misalnya saya mau dibayar berapa misal, saya juga nggak mau karena ini persoalan halal dan haram. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sudah jam 6. Ini saya baru membahas baru sedikit saja terkait persoalan ini, karena ternyata saya sebenarnya ketika dimintai tema itu menggunakan tema ini itu saya sedang mengumpulkan tulisan-tulisan khutbah saya, kalau di mana-mana gitu saya kumpulkan teks-teks itu. Ternyata yang terkait dengan tema sosial itu banyak. Oh ini saya kumpulin saja. Saya kumpulin dari kemarin, loh kok banyak ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kalau misalnya nanti saya ada jadwal lagi di sini, saya akan melanjutkan ini. Temanya masih banyak terkait dengan bagaimana kita sebagai makhluk sosial yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.